Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 bulan, hampir 3 bulan kita nggak update because there is nothing to update. Kalau misalkan lagi downtrend karena kita in the idea kita ingin long, kita nggak pakai leverage, kita hanya fokus untuk investment idea atau investment generation. Jadi kita nggak ngupdate selama 2 bulan dengan video yang terakhir dengan judul gunakan BTC saja yang altcoin sedang tidak baik-baik saja. Itu video terakhir yang saya update, menyatakan kalau misalkan cryptocurrency dalam keadaan downtrend yang cukup deras. Sejak tanggal 13 Maret pun sudah ada tanda kalau misalkan saya sudah nyatakan kalau misalkan BTC sudah masuk ke dalam fase namanya profit taking 1 bulan sebelum halving dan 1 bulan setelah halving akan dinyatakan lebih banyaknya sideways secara historical data. Dan kembali lagi saat itu terjadi pada 13 Maret di sini juga ada USDT.D di mana dia memasuki level area support dan dia membuat higher high lagi, dan di sini kita ada historical high time frame supply yang sebelumnya di sini merupakan suatu area daily support resistance level di sini pada poin 5.24%. Lalu di bawahnya merupakan area high time supply yang pernah terbukti di sini ada rejection terhadap area resistance di sini, rejection untuk membuat suatu support, akhirnya continuation downtrend dan menyentuh area support di area 3.79%. Akhirnya harga kembali meretest high time supply, rejected sekali lagi, dan kedua kali dia mencoba untuk mengareakan disebut di sini, namun tetap rejected pada level 1 day OB dan VIP 06. Di video-video sebelumnya ini sudah teroverlay, jadi ini bukan level yang baru saya buat, namun ini adalah level yang sudah saya gambarkan jauh-jauh hari. Jadi ini adalah suatu footprint atau bisa menjadi suatu area, menjadi suatu panutan ya untuk menggunakan area-area level yang berada pada chart ini sebagai area yang baik untuk melakukan pembelian dan penjualan pada cryptocurrency. Next sell off pada USDT ya merupakan pada level sekarang yang merupakan sebelumnya di sini ada area level resistance dan di sini sebelumnya ada area level support resistance. Di sini ada area support yang sudah di break. Sekarang ini level ini sudah di break dan dia membuat apa? Di sini ada suatu rejection ya pada level area support, dan support apabila sudah di reject dan kemungkinan ini akan berubah menjadi suatu resistance yang kuat. Yang di sini ada suatu level resistance dan resistance. Seperti di sini kita punya yang namanya suatu dua level atau dua analisa yang menyentuhkan harga menyentuh pada harga relatif yang sama. Terus kemana harga akan pergi turun? Kita akan tentunya melihat pada pertahanan pada level di 3.84 lagi, di level historical support di sini yang belum pernah disentuh sebelumnya lagi. Di sini masih fresh, jadi saat harga akan menyentuh pada level ini kemungkinan kita akan tertahan. Jangan terlalu senang dahulu apabila resistance di sini ternyata tidak berhasil untuk menahan atau reject, dia akan kembali masuk lagi dan membuat higher high lagi dan kita akan menyentuh pada level 5.1 atau di 4 hour OB. High time frame supply di sini masih sangat kuat. Kalau kita berbicara pada daily, di 4 hour OB, apabila kita melihat time frame yang lebih rendah, di sini ada area resistance, dan time frame yang lebih rendah lagi, time frame 1 hour, di sini kita ada hidden support, hidden resistance, maaf. Oke, di area sini kita punya namanya support resistance flip, di sini juga, yang sudah sekarang membentukkan menjadi suatu level yang cukup lemah, ya, bukan lemah. Di sini sudah retest dan di sini baru saja keluar, retested sekali dan pergi membuat lower low, namun belum mengenai level support resistance flip lagi. Kemungkinan kalau misalkan dia ingin pergi naik lagi ke atas, level ini akan pertama di retest. Kita akan tes apakah seller di sini untuk USDT sangat kuat apa tidak. Apabila kuat sellernya, kita akan melihat bullish market setelah dia rejected di level itu. Namun kalau misalkan di sini kita melihat adanya penguatan masih, kita akan mengenakan level 1 hour breaker block atau 4 hour breaker block untuk mencari time frame yang lebih rendah pada breaker block tersebut untuk mencari suatu posisi entry. Jadi apabila di sini ada 1 hour breaker block, kita akan pindah kepada time frame 5 menit. Pada 4 hour breaker block, kita akan pindah ke time frame 15 menit. Lalu kalau misalkan di high time frame supply, kita akan pindah ke time frame 4 hour untuk melihat
pergerakan yang lebih jelas lagi. Namun apabila ini semua level ini ditembus, maka level area berikutnya akan terkena adalah one day OB. Namun untuk sekarang penglihatan saya ini kita akan memasuki continuation bullish pada market cryptocurrency secara keseluruhan. Oke, kita masuk USD.TT, kita sudah analisa. Pada daily kita akan masuk ke dalam intraday-nya pada time frame 4 hour. Pada time frame 4 hour di sini ada rally base rally sebelumnya pada level ini. Rally base rally terhadap level ini ya. Dia membuat higher high lagi di sini. Akhirnya membuat di sini rally base support. Akhirnya kita ini belum saya rubah. Saya akan rubah sekarang. Kita pelajari rally base support. Kembali pada level tersebut, dia akhirnya kembali membuat higher high lagi. Akhirnya dia ke bawah lagi di sini, membuat di sini semua tuh ada level suatu support sebelumnya dan sudah menjadi suatu support. Kembali membuat rally lagi, namun tidak akhirnya tertahan pada time frame 4 hour OB. Pada time frame ini di sini ada OB tertahan dan harga membuat continuation downtrend lagi dan menembus pada level ini. Support di sini tidak berhasil menahan harga. Breakdown, retest pada level support di sini menjadi suatu resistance, membuat pergerakan yang agresif ke bawah dan di sini mulai consolidation pada level rally base supportnya yang sekarang sudah menjadi suatu area resistance. Jadi asumsi kita pada USD.TT kita adalah bearish. Saat USD.TT bearish, kita akan mencari area untuk melakukan penjualan USD.TT, di mana berarti kita akan harus mencari area buy untuk cryptocurrency. Oke, kita masuk sekarang BTC USDT. BTC USDT di sini saya menggunakan pada Binance. Pada daily kita kembali lagi. Sebelumnya waktu itu tanggal 13 Maret kita kembali membicarakan. 13 Maret di sini saya sudah menganalisa bahwa BlackRock membeli pada level di sini. Lalu tanda-tandanya adalah banyak fake out. Bisa dilihat video-video sebelumnya apabila ingin merecap apa yang saya bicarakan. Pada intinya pada level di sini kita melihat adanya banyak penipuan pada market, di mana sebelumnya di level ini adalah level all time high sebelumnya yang di breakout, di mana semua orang menunggu confirmation, di mana bikin higher high, dibikin all time high, baru mereka akan ingin masuk. Lalu pada setelah masuk, semua orang convictionnya sudah mulai bullish, sangat-sangat bullish, akhirnya dia market membuat harga mulai turun. Kembali lagi pada level 60, akhirnya membuat sideways. Di sini banyak fake out saya melihat di Twitter, di Instagram, orang-orang sudah mulai membicarakan cryptocurrency, membicarakan pada BTC, sudah banyak omongan akademi cryptocurrency sudah mulai dihina-hina pada level di sini. Di sini masih adanya banyaknya complacency area. Lalu pada level ini saya sudah menyentuhkan juga pada level 57.800 hingga level 57367. Di sini merupakan level area buy ya, karena di sini ada suatu level liquidity hunt dan menembus ke atas lagi dan membuat higher high lagi. Kita masih di suatu area range. Di sini kita ada 3 garis pre-halving price retrace zone, halving date, dan post-halving pamperino. Yang saya maksud dengan pada level itu adalah pada saat pre-halving price retrace zone ini adalah 1 bulan, hanya 1 bulan sebelum halving date terjadi. Post-halving pamperino adalah 1 bulan setelah adanya halving terjadi. Ya, setelah halving terjadi kita masih menunjukkan adanya downtrend yang kuat, kurang lebih berapa hari? Terjadi kurang lebih 2 minggu atau 12 hari. Setelah itu harga mulai menunjukkan adanya penguatan setelah itu. Akan tidak perlu menunggu selama 30 hari atau 1 bulan untuk melihat kenaikan pada BTC USDT. Namun orang-orang sudah mulai mengejolak karena orang-orang ingin melipat gandakan keuangannya bukan di BTC namun pada di altcoin. Saya melihat exposure pada cryptocurrency yang sangat-sangat tinggi, termasuk diri saya sendiri pun masuk ke dalam altcoin. Pada saat ini pun pada harga sudah masuk ke level 70, saya tidak memegang BTC sama sekali. 0 BTC yang saya pegang, semua yang saya masukkan adalah pada altcoin. Namun memang karena modal saya yang tidak cukup besar untuk memasukkan BTC untuk mengalami adanya kenaikan aset yang menarik pada BTC USDT apabila tidak menggunakan leverage dan juga menggunakan risk management yang baik. Jadinya saya menggunakan BTC USDT, saya tidak menggunakan BTC USDT. Saya lebih memiliki untuk masuk dan invest pada altcoin, terutama pada meme coin, karena meme coin masih menunjukkan suatu pergerakan yang sangat-sangat kuat. Di balik segala macam resiko yang altcoin, meme coin lampirkan, semua itu juga akan dialami oleh koin-koin yang lain. Pada akhirnya
Yang menggerakkan adalah sentimen market, bukan terhadap fundamentalnya lagi. Fundamental membantu, sangat-sangat membantu apabila di waktu yang tepat. Maka itulah kenapa cryptocurrency, meme coin itu meningkat pada waktu-waktu yang bersamaan juga. Dikarenakan sentimennya yang berpindah-berpindah dengan waktu yang bertepatan. Saat ini kita dalam momentum adanya halving date BTC dan kita belum repricing lebih tinggi pada 74%. Ini adalah trigger kita di mana BTC USDT akan mengalami kenaikan yang signifikan apabila dia keluar daripada range tersebut di sini. Namun tidak akan menutup kemungkinan BTC USDT akan melanjutkan penurunannya pada level 52 atau hingga ke 44. Namun itu akan jauh, sangat jauh di yang kita akan membicarakan. Kita ingin membicarakan pada time frame daily yang sekarang kita lihat moving average sangat baik. Pada time frame 4 hour kita juga melihat adanya di sini consolidation dan kita sudah melihat adanya break di sini. Adanya break 4 hour, breaker block di sini sudah di break, berarti kita sudah mengalami adanya tanda-tanda kenaikan pada BTC USDT sejak kapan ini breaknya 27 Mei. Berarti sudah kurang lebih 5 hari sejak terjadinya break dari uptrend tersebut dan kita belum membuat lower low di sini. Berarti kita bisa assume kalau misalkan di sini bikin higher high, di sini bikin higher high dan di sini break high-nya sudah breaker high, higher high lagi. Di sini apabila dia membuat lower low dan di sini bikin breaker higher high, berarti kita sudah dalam momentum yang namanya kita sudah masuk ke dalam higher high higher low, berarti di mana sudah masuk bullish pattern lagi. Jadi untuk BTC USDT akan mendorong segala pergerakan total. Lalu total apabila kita total kita lihat juga pada daily. Ya, sebelumnya saya sudah mengatakan di sini juga level area-area supportnya sudah saya overlay. Di sini bisa diperlihat historical ya, video yang saya sudah gambarkan untuk total 3 dan lain-lain. Apabila di sini dia di breakdown lagi, kemungkinan dia akan menyentuh area gap yang tersebut berharapan dengan juga garis ungu di sini. Ungu zona ungu yang terjadi di sini, namun harga tidak pernah menyentuh tersebut. Lalu di sini harga tertahan dan sudah membuat higher high sejak dia melewati level ini, dan level ini sudah menjadi suatu area level support. Dan harga sekarang berada di area level support tersebut pada total. Dan total 3 kita lihat yang terjadi adalah kita masih di area downtrend ya. Total 3 lebih jelek dibandingkan dengan total 1. Total 1 sudah membentuk suatu pergerakan uptrend, namun total 3 masih belum menggambarkan suatu pergerakan uptrend. Uptrend di sini yang saya gambarkan adalah pergerakan di sini downtrend pertama, dan di sini kita masih belum bisa menembus level high yang di sini. Level high di sini tembus baru kita bisa menggambarkan kalau misalkan total 3 sudah membentuk suatu pergerakan. Di mana orang-orang masih dalam berarti sarang sentimennya untuk mengasuk pada terhadap altcoin masih sangat minim. Di mana orang-orang masih sangat takut, di mana apabila saya tunjukkan IFO, salah satu contohnya adalah IFO, di mana dia sudah turun kurang lebih dari top sehingga sekarang sudah turun 80%. Apabila kita melihat salah satu koin contohnya apa lagi yang parah itu DYM, misalkan DYM USDT, dia turun juga kurang lebih cukup tinggi sebesar 72%, 70%, atau misalkan ZK USDT di mana salah satu koin-koin yang sedang dibicarakan untuk membantu pergerakan Ethereum turun 70%. Kita mengalami turunan yang sangat-sangat dalam untuk pada altcoin segala macam ya. Dan sekarang masih belum banyak orang-orang yang ingin melakukan pembelian buyback terhadap altcoin secara keseluruhan. Masih sangat a handful of people yang mau melakukan pembelian pada cryptocurrency. Lalu kita lihat ZK Stark USDT. Ya, penurunannya tidak cukup dalam ya di sini ya, baik-baik aja. 60% better than the others. Apabila kita perhatikan juga kayak misalkan sepertinya Front maybe USDT, dia turun di sini dari top ke sini sudah masuk 80%. Wah, di sini kita bisa bilang Front agak berbeda karena dia ada kenaikan yang cukup signifikan sebesar 10 kali lipat dan dia turun 80%. Berarti ini kita bisa anulir karena yang lain tidak memiliki suatu pergerakan yang eksplosif seperti ini. Jadi kita tidak bisa menggunakan Front sebagai alat ukur. Misalkan Mairo juga dia turun sebesar berapa? 75%. Lalu kita melihat Ohm, di mana Ohm sudah mulai meningkat lagi di sini sebesar
40%, ya kita bisa SCBD atau real RWA. Koin-koin RWA masih memiliki yang kuat, yang sangat kuat ya. Seperti ICP di sini juga kembali sebesar 50%, tidak separah yang lain. Arkham di sini dia turun sebesar 70%, kurang lebih sama. WLD Wild USDT dia turun sebesar 70%, lalu yang parah juga itu sepertinya saya gambarkan seperti apa lagi. Yang paling kuat itu saya lihat adalah BNB. BNB tidak, penurunannya tidak parah, sebesar hanya 23% dan dia tetap berada di sini. Berarti ini merupakan suatu akumulasi yang sangat-sangat padat dan orang tidak ingin melakukan pembelian yang tidak ingin menjual BNB-nya mereka. Mereka tetap bertahan dengan penurunan segala macam yang terjadi pada market. Orang tetap memegang BNB-nya mereka. Tidak ada sell off pada BNB, maka BNB setelah dia melewati level higher high di sini ya pada level 650, maka kita akan melihat adanya pergerakan yang sangat kuat pada BNB. Jadi BNB masukkan pada radar Anda saat harga masuk ke atas 650, pastikan Anda menonton pergerakan BNB. Oke, link menunjukkan adanya penurunan sebesar 50%, ARB sebesar 70%, ya banyak semua koin yang hancur-hancuran ya, bisa lihat. Degen salah satu koin yang cukup parah juga turunnya sebesar 80 kalau nggak salah. Oke, 76%. Dan sekarang sedang tertahan. Rata-rata harga sedang mencoba untuk membuat higher high. Dan di sini kita juga pada Degen kita belum melihat adanya kenaikan yang signifikan pada daily-nya. Daily-nya masih dalam suatu pergerakan downtrend. H-bar kita juga masih melihat adanya pelemahan di sini, downtrend. Di sini sudah ada penguatan pada daily-nya di sini ya. Daily-nya sudah kuat. Breakdown bikin higher high, coba retest pada level tersebut, tidak berhasil membuat higher high lagi relatif terhadap yang ini, harga breakdown di sini dan membuat lower low. Jadi kita dalam keadaan downtrend pada resolusi ini. Kita ingin melihat adanya perubahan resolusi apabila yang kita ingin lihat adalah dia berada di atas level 1103. Di sini baru kita melihat adanya perkembangan yang cukup menarik pada H-bar pada daily time frame daily-nya. Yang berubah yang cukup signifikan adalah ETH USDT. Di sini yang saya gambarkan sebelumnya, dia akan mengenai Ethereum USDT merupakan continuation ABBC. Di sini nyata dia tidak mengenai pada garis ungu yang di sini ya, namun sudah hampir mendekati dan dia bertahan pada level rally base support yang di sini. Rally base support yang di sini menahan level supportnya menjadi suatu level support yang baru. Walaupun ada continuation downtrend di sini, pada daily-nya di sini sudah membuat suatu pergerakan higher time frame. Pada time frame daily di sini sudah menjadi menggambarkan kita sudah uptrend. Kemungkinan dia akan melakukan continuation correction di sini sebelum dia melakukan pergerakan ke atas lagi untuk Ethereum USDT. Note, kita tidak bisa analisa ini karena datanya sangat minimalis. Kalau masih ingin beli, karena kalau misalkan time frame-nya kita bisa beli time frame yang lebih rendah. Pada time frame 30 menit kita bisa melakukan pembelian. Di sini dengan continuation-nya, dengan asumsi di sini area supportnya, kalau misalkan dia breakdown di level support itu ya kita bisa melakukan penjualan, atau bisa kita hati-hati kalau misalkan ini merupakan suatu level-level disebutnya ada liquidity hunt. Yang ini perlu kita perhatikan apabila sudah continuation naik sebesar seperti ini. Kita ingin melihat dianya consolidation yang cukup panjang seperti ini sebelum melakukan pembelian lagi. Dan kita bisa melayout level ini sebagai area level support dan kita bisa melakukan pembelian dekat-dekat area support seperti level yang zona kecil wick di sini. Kita bisa melakukan pembelian area supportnya. Time frame demand, lalu di sini areanya kita hapus ya. Itu kan sebagai contoh doang. Kalau kita melakukan penggarakan garis di sini, yang terjadi adalah di sini kita punya level di sini higher high terjadi pada level ini yang merupakan suatu OB pada 30 menit. BB breaker block di situ dan ditembus, dia kembali lagi ke area support di sini, kita bisa melakukan pembeliannya pada level tersebut, naik lagi ke atas dan continuation-nya sangat-sangat signifikan apabila Anda melakukan pembelian secara berkala ataupun langsung buy. Setelah di sini Anda sudah mendapatkan 70% dan itu terjadi kurang lebih hanya dalam waktu 1 hari setengah. Untuk IVO dia sedang dalam keadaan uptrend. Saya sudah melakukan pembelian pada 0890, kurang lebih di kemarin 0890 dan saya menambahkan tadi 0 di level 1 ya. Kurang lebih di sini saya melakukan pembelian pada time frame
5 minutes, saya melihat adanya penaikan di sini, ada area support di sini, saya melakukan pembelian pada time frame 5 minutes. Oke, asumsinya sekarang kita sudah dalam keadaan uptrend dan sudah baik-baik lagi pada secara keseluruhan cryptocurrency ya. Jadi boleh untuk melakukan pantauan kembali, untuk melakukan long term investment. Jadinya yang sudah kemarin-kemarin fokusnya shorting, bisa berhenti shortingnya, bisa pindah, asumsikan kalau misalkan market sudah melakukan pergerakan uptrend kembali. Karena majority of the market is right now is green. When the market showing you sign like this, follow the trend. High sudah melakukan pembelian pada weekly, di sini bikin higher high, breakout ya. Breakout pada weekly di sini jangan dianggap sepele, karena dia breakout pada weekly dia akan melakukan pergerakan yang signifikan. Saya lakukan pembelian lalu saya jual lagi karena saya oversizing. Jadi saya lakukan penjualan pada harga di sini 067. Saya bebas terhadap penurunan pada 03, lalu dia melakukan pergerakan atas lagi. Jadi untuk sekarang saya sudah meyakinkan diri saya kalau misalkan market sudah melakukan pergerakan yang signifikan. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu diskon kembali lagi pada level-level seperti ini 08, kita akan melakukan pembelian pada real world asset. ICP salah satu pilihan saya, ICP USDT. Karena dia masih di area support, kalau misalkan masih ketinggalan bisa melakukan pembeliannya. Di weekly-nya juga kita melihat dia sudah melakukan adanya pergerakan yang cukup signifikan. COCH-nya di sini sudah kembali, break of structure out of this accumulation distribution phases sudah masuk ya. Di sini kita masuk ke area shockwave lagi, di mana kita masuk ke area support di weekly-nya berada di range harga $11 hingga ke $9,5. Itu area range support di weekly-nya. Kita bisa melakukan pembelian dekat-dekat ini pun nggak ada masalah apabila kita sudah melihat adanya penguatan pada time frame daily. Pada time frame daily yang kita lihat di sini ada area support ya, di sini di garis biru ini area support pada daily. Jadi kita bisa melakukan atau mencari entry pada intraday. Di sini pada time frame 4 hour, di sini adalah level sub bottomnya dan kita sudah masuk lagi, kita makin perkecil lagi ruang analisa kita apabila dia sudah breakout pada level 12.300. Ini merupakan level yang cukup kita bisa pantau untuk melakukan pembelian. Ya, setelah dia melewati 12.300 ini. Dia yang membuat high yang di sini 12.300 di sini yang membuat lower low. Bikin lower low pada $11.500. Jadi setelah dia breakout ke atas ini, membuat higher high, dia retrace kembali lagi membuat area support, kita bisa buy di area-area ini untuk mendapatkan area yang sangat low risk. Ya, oke. Sekian gambaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.